Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants semakin dikerucutkan. Dari 10 besar finalis menjadi top 6 Miss Chinese Indonesia 2022. Dan inilah top 6 Miss Chinese Indonesia 2022. Kita panggil terlebih dahulu yang menempati posisi di top 6 Miss Chinese Indonesia 2022. Selamat kepada Nichelle Versailles Easy. Congratulations, Nichelle Versailles Easy 进入了6大选手。Selanjutnya, congratulations untuk Joan Angelina. Congratulations. Selanjutnya yang menempati posisi top 6. Selamat kepada Felita Delvina Fong. Kita masih punya 3 posisi untuk melengkapi formasi top 6. 下位选手，恭喜Yang YY Alisa. Dua posisi lagi. Siapakah yang akan menempati posisi top 6? Selamat kepada Josie Lim. Woo! Only one spot remaining to complete the top 6 formation for Miss Chinese Indonesia. Kira-kira siapa yang bakal menjadi peserta terakhir di top 6? Siapa? Siapa? Kayaknya di sini Kristo suaranya kenceng banget sebut nama Kimberlyn. Bener gak ya? Apakah kira-kira benar? So, congratulations untuk posisi terakhir di top 6, Kimberlyn Sugiyanto. Selamat kepada top 6 Miss Chinese Indonesia 2022. Kita berikan aplaus untuk top 6. Dan semakin dekat dengan puncak kemenangan perjuangan kalian yang akan dimulai kembali karena kami akan kembali menilai top 6 untuk mencari pemenang Miss Chinese Indonesia 2022 yang akan kita uji dalam pertanyaan dari para dewan juri malam hari ini. Ini dia top 6 Miss Chinese Indonesia 2022. Pastinya pada finalis top 10 yang belum beruntung untuk masuk ke top 6, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, tetap lanjutkan kontribusimu untuk kebudayaan di negeri tercinta Indonesia. Top 6 Miss Chinese Indonesia 2022 akan mendapatkan uang tunai dengan total hadiah senilai 25 juta rupiah serta mendapatkan makeup bouquet dari O2O. Tahapan yang akan dilalui oleh top 6 Miss Chinese Indonesia 2022 akan semakin berat dan akan masuk ke tantangan berikutnya. Sebagai Miss Chinese Indonesia 2022, tentu saja mereka dituntut untuk mempunyai kemampuan berbicara yang baik, serta memiliki pengetahuan yang luas, menjadi sebuah kriteria wajib yang harus dimiliki oleh seorang Miss Chinese Indonesia 2022. Dan di sesi 6 besar ini akan menjadi final round yang semakin intens. Seperti apa sesi Quick Answer Forum Miss Chinese Indonesia 2022? Eljon Media telah merangkumnya untuk Anda. Pertanyaan dari saya, menurut kamu, mengapa Dewan Juri harus memilih kamu sebagai Miss Chinese Indonesia 2022? Joan, Siapa yang duluan?
Joan. Oke, Joan ya. Langsung kita kasih untuk jawab. Iya, silakan. Oke, Joan silakan jawab. I believe that I should be the next Miss Chinese Indonesia 2022 because I believe in the vision and mission of Miss Chinese Indonesia organization that is to promote the culture, tourism, business and investment in Indonesia so I can contribute my best in Indonesia. Thank you. Wah, ini supporternya. Iya, silakan Nichelle menanggapi. Silakan. Ya. Nichelle menanggapi. Bisa bunyi nggak? Nggak ya? Apa di on off di? Udah. Baik, jika saya terpilih menjadi Miss Chinese Indonesia 2022, tentunya saya akan berkontribusi aktif dalam Yayasan Eljon Indonesia yang memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya, khususnya budaya Tionghoa di Indonesia ini. Dengan kemampuan yang saya miliki yaitu komunikasi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan yang Applause, meriah ya. untuk 6 besar kita pada malam hari ini, luar biasa sekali. Dan kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Jikalau Anda terpilih sebagai Miss Chinese Indonesia 2022, kegiatan apa saja yang dapat Anda lakukan untuk mensosialisasi kebudayaan Tionghoa di Indonesia? Ini yang nomor 3 duluan ya. Oh, Felita, silakan. Felita, silakan. Kasih mic-nya, ya, mic itu. As a fashion designer, my way of socializing culture is storytelling through artwork in form of garments. From the elements, the motif, the colors, and also the meaningful meaning behind each and every single step of it is a way to promote acculturation culture of Chinese and Indonesia. Thank you very much. Thank you. Silakan. Kimberlyn. Kimberlyn ya, paling ujung. Untuk menanggapi. Teman-teman juri yang 3 ya, help us ya to judge them. Ini kami di sini sudah bertugas juga, nanti juga kasih nilai. Silakan Kimberlyn. Baik, saya izin menambahkan. Dalam mensosialisasikan kebudayaan Tionghoa, saya akan menggabungkan budaya antara 2 negara yang telah tercatat dalam kebudayaan intangible UNESCO, yaitu seni paper cutting berserta dengan motif batik dari seluruh penjuru Indonesia. Karena saya yakin dengan ini anak muda dan generasi muda lainnya akan termotivasi untuk berkarya dan berkolaborasi bersama membudayakan budaya Tionghoa Indonesia hingga mancanegara. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini masih beberapa yang belum dapat giliran ya. Siapa cepat dia dapat ya. Pertanyaan yang ketiga. Di antara sekian banyak budaya Tionghoa, menurut kamu apa saja yang layak dilestarikan bagi generasi muda Tionghoa Indonesia? Josie Lim, silakan. Ya, Josie, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya melihat sikap dan karakter orang Tionghoa seperti rajin menabung, giat bekerja, mengutamakan relasi, itu sangat penting ditanamkan pada semua orang, terutama generasi penerus bangsa. Karena saya yakin dengan karakter yang kuat itu luar biasa. Terima kasih. Oke. Silakan Felita menambahkan. Allow me to add my opinion to Josie's opinion. In my opinion, every single one of Chinese culture is worth to preserve. But there is mannerism and character building, which are the root of Chinese culture that we should preserve for the next generation, because without it, our culture will go extinct. Thank you very much. Thank you very much. Oke, belum menghabiskan waktu.
Berikutnya ada pertanyaan kelima yang akan dibacakan oleh Dora. Silakan kalian siap. Siapa cepat dia dapat. Perhatikan baik-baik. Banyak kuliner yang berasal dari suku Tionghoa yang sudah menjadi kuliner yang diterima dan menjadi kuliner sehari-hari. Silakan sebutkan kuliner apa saja yang kamu ketahui dan jikalau bisa tambahkan makna di balik kuliner tersebut. Terima kasih. Ini si Kimberlyn sudah ya, boleh ya? Walaupun tadi dia sudah jawab, boleh ya? Yang sudah menjawab pertama tidak diperkenankan untuk menjawab atau menambahkan lagi. Oke. Jadi tak boleh. Silakan, Nggak boleh berarti ya? Boleh nggak? Tadi menambahkan ya? Tadi saya izin menambahkan. Oh, masih bisa berarti. Ingin Masih bisa. masih Tadi bisa. menambahkan ya. Iya. Sekarang menjawab ya. Oke, go ahead. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, makanan yang diawali dengan kata ba seringkali diganti menjadi daging ayam atau daging sapi di Indonesia agar bisa menjadi kuliner halal di masyarakat Indonesia. Namun saat ini marak makanan yang cenderung pedas, berisi segala jenis daging, segala jenis sayur, segala jenis mie, yaitu malasyangko yang berisi dengan salmon, udon, dan juga... Baik, waktu habis. Waktu habis. Silakan jika ada yang ingin menambahkan. Felita. Allow me to add into Kimberlyn's answer. Some of the foods that we all are known from fancy restaurant or even homemade cook are nasi goreng. Nasi goreng is also known as fried rice. It actually came from Chinese culture, and it is the reason as to why Chinese mannerism of sinful act of wasting food. That's why they created fried rice in order to not waste food for the next day. Thank you very much. Thank you very much. Masih siap? Siap, Sudah lebih tenang? tenang Kak Dora. Karena terlihat sangat tegang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk keenam besar kita pada malam hari ini. Beri semangat kita bagi mereka ya, supaya mereka bisa dengan fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebagai wanita kelahiran Tionghoa, apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia? Silakan Michelle. Baik, sebagai wanita, saya tentunya akan mengajak seluruh wanita di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemberdayaan budaya, khususnya budaya Tionghoa. Yang dimana saya ingin menjadikan saya sebagai inspirasi kepada wanita di Indonesia untuk dapat melakukan dampak dan perubahan bagi bangsa Indonesia. Bisa menjadi wanita yang mandiri, berkarya, dan berkarir. Terima kasih. Siapa dulu nih? Baik, boleh tuh kita suruh turunkan dulu tangannya. Turunkan Siapa dulu ya? tangannya. Cek. Oke, saya hitung sampai 3, boleh diangkat tangannya lagi. Belum, sabar ya. Belum 3 udah Iya. angkat tangan. Semangat Bapak Ibu ya. 1, 2. Baru 2. Belum 3. 1, 2, 3. Bapak Ibu cepat sekali mereka. Bapak Ibu, malah saya punya di. Halo, operator. Oke, sekali lagi ya. Bapak Ibu bantu saya ya untuk lihat ya yang mana yang tepat ya. 1, 2. Saya yang deg-degan di sini. 3. Siapa? Kimberlyn. Oke, silakan. Baik, terima kasih.
Kontribusi nyata saya dalam menjadi seorang wanita warga keturunan Tionghoa adalah dengan mengikuti ajang Miss Chinese Indonesia 2022. Karena saya yakin Miss Chinese Indonesia 2022 adalah sebuah platform yang menyiapkan dan membimbing setiap generasi muda untuk siap memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara internasional. Dan dari Miss Chinese Indonesia akan memperkenalkan budaya Tionghoa hingga ke Miss Chinese Waktu World. sudah selesai, terima kasih. Oke. Sudah ya. Ini sekarang terakhir ada satu pertanyaan bonus. Sebenarnya saya mau bikin yang paling berat supaya kalian susah menjawabnya. Tapi mungkin enggak juga ya. Mungkin saya kasih kesempatan mungkin tiga kali boleh direbut ya. Karena pertanyaan ini kayaknya nggak bisa dijawab satu orang. Baik, ini pertanyaannya. Ketika orang Tionghoa Indonesia atau orang Indonesia pada umumnya bertanya soal ketionghoaan, kebudayaan Tionghoa, selalu yang disebut-sebut itu kuliner makanannya, entah bakso lah, kue tiao lah, dan lain sebagainya. Padahal budaya Tionghoa itu lebih dari sekedar kuliner. Benar? Benar nggak? Jadi pertanyaannya, menurut Anda, benarkah budaya Tionghoa hanya kuliner saja? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Suruh turunkan lagi. Cepet banget ya. 1, 2, 3. Siapa? MC saja bingung nih. Mana dulu? 3 dari kiri. Oh, Wai. Ya, silakan Wai. Jawab. Saya akan berikan 2 lagi orang kesempatan. Baik, tidak hanya bidang kuliner saja, tetapi ada lagi bidang dari kesenian yaitu barongsai. Barongsai adalah kesenian yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya di acara-acara Tionghoa saja, tetapi kita sudah menemukan di berbagai macam acara di sekitar kita. Terima kasih. Oke. Wah, ini langsung siapa dulu nih? Turunkan lagi, karena kita belum sempat siap. MC bantu kita dong ya. Siap Pak, kita akan bantu ya. You yang hitung deh. Ayo, Kristo. Baiklah, kita akan hitung mulai dari San, I, Jiso. Kimberly lagi. Ya. Dari mata saya sih Kimberly Pak, cuma penonton bilangnya Joan. Siapa? Penonton? Joan ya? Oke, Joan. Ini rakyat yang punya kuasa. Ya. Silakan Joan. Baik, saya izin menambahkan mengenai barongsai. Barong berasal dari kata-kata Bali, bahasa Bali, yang artinya adalah boneka, dan sai dari bahasa Hokkien, yang artinya adalah singa. Nah, kemudian dari barongsai sendiri, di Indonesia sudah banyak diminati oleh masyarakat-masyarakat setempat, tidak hanya dari etnis Tionghoa saja, dan juga banyak dirayakan pada perayaan-perayaan tidak hanya pada Imlek, tapi juga bahkan pada perayaan ulang tahun dan pada perayaan selebrasi seperti itu. Terima kasih. Oh, masih ada satu lagi, jangan dulu. Saya nggak tahu kenapa Wai ngomong soal barongsai, Joan juga menimpali dengan barongsai. Apa karena di sini ada ketua umum barongsai ya? Ini ada ketua umumnya loh, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia, FOBI, Pak Edi Kusuma yang tadi kasih selempang. Jangan-jangan karena beliau ada kalian ngomong barongsai ya. Padahal masih banyak hal loh ya. Oke, hitung lagi yuk. Boleh. Kita akan hitung, boleh hitung bersama-sama semuanya? Dengan bahasa Mandarin ya. Kita akan hitung mulai dari San, Yi. Kimberly lagi Pak. Mungkin dia latihan kungfu ya, cepet ya. Cepat sekali ya movementnya. Siapa ya. Kristo, coba sebutkan namanya. Dari sisi MC kita menyebutnya Kimberly yang paling Setuju? cepat. Oke, Kimberly. Oke, ini tetap menanggapi supaya fair ya. Silakan. Jangan barongsai lagi dong. Oke, yang lain.
Baik, saat ini saya tidak akan membahas tentang barongsai. Yang saya akan bahas adalah budaya tidak hanya kuliner, namun ada juga pedoman hidup. Karena budaya itu adalah identitas diri. Salah satu pedoman hidup yang saya pegang adalah sili asi, sili asu, dan sili asa dalam bahasa Sunda yang merupakan akulturasi dari Chinese Indonesia. Di mana di sini masyarakat Indonesia menjadikan ini landasan sebagai hidup dalam keberagaman Indonesia, namun tetap bersatu. Terima kasih. Oke, sebagai penutup mungkin ya, sebagai calon Miss Chinese Indonesia, kalian membawa nama Chinese Tionghoa. Jadi kalau orang bertanya soal budaya Tionghoa, jangan hanya ngomong kuliner, tapi Anda bisa membuka wawasan bahwa kekayaan budaya orang Tionghoa, tradisi, soal pernikahan, soal kelahiran, bahkan kematian, ya, kemudian perayaan, terus macam-macam. Jadi jangan makanan melulu ya. Oke, saya kira itu, kembali ke MC ya. Ya, Dora. Momen yang sangat menegangkan untuk Top 6 Miss Chinese Indonesia 2022. Di momen ini tentunya Dewan Juri yang kami hormati telah bertugas dengan sangat baik. Pastinya Dewan Juri juga telah mempertimbangkan berbagai aspek yang dimiliki oleh peserta untuk mendapatkan hasil akhir penilaian yang adil. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.